Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Hamdani. Saya dari kelas B dengan NPM 2017051078. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari arsitektur organisasi komputer, tentang konsep stored program, struktur komputer, dan arsitektur von Neumann, dan perbedaan dengan arsitektur Harvard, instruktur set arsitektur, mikroarsitektur, dan sistem desain. Nah, untuk yang pertama ini adalah arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenali bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur juga mempelajari komponen sistem komputer yang berhubungan dengan pemrograman. Itu semua akan berdampak langsung pada pemerintah logis semua program. Sebagai contohnya, set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Untuk yang selanjutnya yaitu organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam pelaksanaan aspek arsitekturalnya, seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka atau user interface, memori, dan sinyal-sinyal. Dan sinyal-sinyal kontrol merupakan aspek dari organisasi komputer juga. Nah, apa sih perbedaan dari kedua tersebut, dari arsitektur komputer dan organisasi komputer? Ya, untuk perbedaan mendasarnya secara garis besar yaitu sebagai berikut. Untuk organisasi komputer itu adalah komponen operasional, memiliki komponen operasional, dan sedangkan arsitektur komputer itu yang terkait dengan kegiatan pemrograman, jadi beda. Jadi untuk organisasi komputer contohnya itu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan untuk arsitekturnya yaitu set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan juga mekanisme input-output tadi. Selanjutnya yaitu konsep stored program. Stored program yaitu kumpulan instruksi disimpan di dalam suatu tempat atau memori, kemudian instruksi tersebut dieksekusi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Stored program tidak perlu mengubah isi komponen dalam komputer untuk masing-masing aplikasi yang berbeda. Contohnya seperti aplikasi perhitungan pertambahan yang sudah diinstal di komputer, dan jika ingin ditambah untuk perhitungan pengurangan, dan tidak perlu menghapus aplikasi pertambahan karena di komputer generasi pertama yang sudah terdapat stored program. Jadi tinggal menambah aplikasinya saja. Dan di komputer generasi pertama ini program yang dibuat dengan bahasa mesin itu yaitu bahasa yang mengenal angka 0 dan 1. Selanjutnya ini adalah arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann. Adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur ini digunakan hampir semua komputer pada saat ini. Arsitektur ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada ALU atau aritmatika dan arithmetical logic unit. Yang kedua ada unit kontrol, yang ketiga ada memori, dan keempat adalah alat masukan dan hasil atau secara kolektif dinamakan input output. Bagian ini dihubungkan dengan berkas kawat yang dinamakan bus. John von Neumann adalah seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuat ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan merancang komputer barunya bernama EDVA atau Electronic Discrete Variable Computer dengan konsep program tersimpan
atau yang tadi kita sebut adalah Short Program Concept. Pada tahun 1946, komputer dengan Short Program Concept dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Study. Komputer IAS akan terlihat pada gambar. Komputer IAS dapat dilihat untuk sana. Komputer IAS terdiri dari, yaitu yang pertama ada memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, yang kedua arithmetical logic unit yaitu ALU untuk mengolah data biner, selanjutnya ada control unit untuk melakukan interpretasi instruksi dari dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah input output untuk berintegrasi dengan lingkungan keluar. Selanjutnya ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi dan data. Istilah ini berasal dari Harvard Mark I, komputer berbasis relay yang disimpan petunjuk pada menekan pita 24 bit lembar dan data dalam kontur elektromekanis. Mesin-mesin di awal memiliki penyimpanan data seluruhnya terkandung dalam Central Processing Unit atau CPU dan tidak memberikan akses ke penyimpanan industri sebagai data. Program perlu dimuat oleh operator. Prosesor tidak bisa booting sendiri. Untuk perbedaan secara mendasarnya itu jika arsitektur von Neumann itu menempatkan programnya atau ROM-nya dan RAM-nya dalam peta memori yang sama, sedangkan arsitektur Harvard itu memiliki dua memori yang terpisah, yang satu untuk ROM dan yang satu lagi untuk RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari komputer model von Neumann itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada instruktur set arsitek. Ya, untuk set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penekanan interupsi, ekspresi, dan operasi input-output eksternalnya, kalaupun itu ada. Yang selanjutnya ada mikroarsitektur. Mikroarsitektur adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengelola informasi yang diberikan dalam dan menghasilkan suatu informasi yang diproses. Yang selanjutnya yaitu adalah sistem desain. Apa sih sistem desain itu? Desain sistem adalah kumpulan komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Lewat dua definisi tadi, ya, bisa disimpulkan bahwa desain sistem itu adalah kumpulan komponen yang desain untuk konsisten. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.